Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah jika sehat. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat kalian. Berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan bertanya dulu. Apa kalian waktu kecil pernah bermain air? Pastinya pernah dong. Pernahkah kalian mengisi plastik dengan air kemudian dilubangi, terus kalian pencet-pencet gini? Pernahkah kalian seperti itu? Oke, jika belum, saya akan menerangkan pelajaran kali ini, yaitu tentang hukum Paskal. Ada yang tahu apa itu hukum Paskal? Hukum Paskal merupakan hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama rata dan juga sama kuatnya. Baik, materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang fenomena dari hukum Paskal sendiri, sejarah dari penemuan hukum Paskal, bagaimana hukum Paskal itu ditemukan dan dirumuskan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian atau aplikasi dari hukum Paskal sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu fenomena hukum Paskal. Berdasarkan pembahasan yang saya bilang tadi, ketika kantong plastik yang berisi air, kemudian kantong plastik tersebut dilubangin. Setelah dilubangin, maka diberi tekanan. Apa yang akan terjadi jika kantong plastik tersebut diberi tekanan atau diperas gitu? Pembahasan kali ini yaitu ketika kamu memeras kantong tersebut, kamu memberikan tekanan pada zat cair yang ada di dalam kantong plastik. Maka yang terjadi, air yang ada di dalam kantong plastik tersebut akan memancar keluar lubang dengan sama ratanya. Jika tekanannya semakin kuat, maka pancaran airnya tersebut akan semakin kuat. Namun jika tekanan air yang ada di dalam kantong plastik dikurangin atau cuma dipegang, maka air hanya mengalir lewat plastik tersebut, tidak bisa memancar ke segala arah. Seperti itu. Jadi tekanan mempengaruhi terhadap besarnya fluida pada ruang tertutup. Kemudian air yang memancar dari setiap lubang tersebut memberikan tekanan yang sama kuatnya. Berarti tekanan yang ada di dalam air itu bekerja ke segala arah. Selanjutnya yaitu sejarah dari hukum Paskal. Hukum Paskal tersebut dirumuskan oleh Blaise Pascal. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand atau Prancis. Meninggal pada tanggal 19 Agustus 1662, tepatnya pada umur 39 tahun. Beliau meninggal di Paris atau Prancis. Agama yang ia anut yaitu Katolik Jansenisme. Sedangkan minat utama yaitu pada bidang matematika, fisika, dan juga teologi. Beliau termasuk penemu hukum Paskal atau bapak dari teori probabilitas
modern, penemu alat suntik, pompa hidrolik, dan juga kalkulator digital yang pertama. Pada umur yang ke-16 tahun, beliau menuliskan buku kecil tentang kerucut. Nah, pada umur 18 tahun, Pascal menciptakan kalkulator digital pertama yang ada di dunia. Beliau menciptakan kalkulator tersebut untuk memudahkan ayahnya dalam melakukan pekerjaan. Namun, beliau itu bermaksud untuk menjual mesin hitungnya, tetapi tidak laku karena beliau menjualnya dengan sangat mahal. Nah, semakin bertambahnya umur, Pascal semakin mencemaskan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena beliau terlalu giat dalam belajar dan juga bekerja sehingga kesehatan dari beliau menurun. Untuk meringankan rasa sakitnya, beliau mengadakan eksperimen secara terus-menerus. Karena beliau senang menemukan sesuatu atau hal yang baru dalam hidupnya, maka Pascal terus-menerus melakukan eksperimen. Hal ini bisa melupakan rasa sakit yang beliau derita, termasuk mengulangi percobaan dari Sally dan akhirnya menemukan tekanan dalam zat cair. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dari hukum Pascal. Yang pertama ada rem hidrolik. Prinsip kerja dari rem hidrolik sesuai dengan namanya, rem hidrolik itu merupakan sistem penyalur rem yang menggunakan cairan, namanya hidro. Kita ketahui jika kita mendengar kata hidro, maka tidak lepas dari cairan atau zat cair. Cairan yang digunakan adalah sejenis fluida yang memiliki ketahanan tinggi. Nah, sistem pengereman hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal yang berbunyi seperti tadi, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan juga sama rata. Hal ini menunjukkan ketika pedal rem ditekan dengan gaya yang sangat kecil tadi, tekanan tersebut akan diteruskan ke akuator rem dengan besar sesuai gaya penekanan atau penekanan pada pengguna terhadap pedal rem. Hal inilah yang menjadi dasar prinsip kerja rem hidrolik. Selanjutnya yaitu pada dongkrak hidrolik. Ada yang tahu dongkrak hidrolik? Adapun cara kerja dari dongkrak hidrolik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ketika sebuah gaya diberikan pada F1, diberikan melalui tuas dongkrak tersebut yang kecil untuk menekan ke pengisap A1 atau luas penampang 1. Nah, tekanan ini akan diteruskan oleh minyak ke segala arah ke luas penampang 2 dengan besarnya yang sama rata. Oleh karena itu, dinding bejana tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat. Gaya ini tidak cukup untuk mengubah bentuk bejana. Satu-satunya jalan tekanan ini diteruskan oleh minyak ke pengisap A2 tadi pada tekanan P1. Berdasarkan rumus fisika hukum Pascal dapat dirumuskan, yaitu tekanan 1 atau P1 sama dengan gaya 1 atau F1 dibagi A1 atau luas penampang 1. Tekanan ini sama dengan tekanan yang diberikan pada pengisap besar A2. Ingat hukum Pascal tadi bahwa P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Sehingga dirumuskan F1 atau gaya 1 dibagi dengan luas penampang 1 atau A1 sama dengan gaya yang diberikan pada F2
dibagi dengan A2, sehingga jika kita ingin mencari tekanan gaya angkat ke atas, maka dirumuskan F2 sama dengan A1 dibagi, jika kita akan memberikan tekanan ke atas atau mencari tekanan ke atas, maka dirumuskan dengan F2 sama dengan A2 dibagi dengan A1 dikali dengan gaya 1 atau F1. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran kita hari ini tentang hukum Pascal selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga juga kalian menjadi generasi penerus yang dapat memanfaatkan atau membuat inovasi terbaru tentang pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.